Oke, selamat berjumpa lagi dengan kami Britpot. Nggak usah kenalan, namanya bisa dibaca atau enggak ya udah sekian masa nggak tahu sih nama kita gitu. Nah, kali ini kita akan bahas buku The Poor Charlie's Almanac yang judulnya agak ngikut-ngikut bukunya Benjamin Franklin ya, The Poor Richard Almanac kalau nggak salah. Nah, buku ini tentang apa? Katanya sih buku tentang investment, tapi kayaknya waktu gue baca, banyak hal sih sebenarnya bukan investment ya, banyak juga em, general things in life lah. Maksud gue kayaknya cukup applicable gitu ya. Pertama, eh gue mau mulai dari isu karena Emil kan waktu pas di sana tuh pas hari Rabu itu bilang bahwa kalau Charlie Mungers nggak ketemu sama sorry Warren Buffett kalau nggak ketemu sama Charlie Mungers akan jadi penjahat investasi. Nah, kita dengar dulu, Mil, apa ceritanya Mil? Walaupun sebenarnya menurut gua masih sih kali gitu ya. Silakan Mil. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, ini yang harus kita lihat. Pertama, ya nanti juga sambil tahu ya Charlie Munger itu siapa, Warren Buffett siapa. Warren Buffett itu orang nomor satu di investasi, Charlie Munger itu ya partner kerjanya ya selama puluhan tahun ya. Nah, jadi kadang orang tuh suka ngelihat mereka berdua itu sebetulnya orang yang stylenya itu sama gitu kan, di dunia keuangan investasi itu sama. Cuma sebetulnya itu tuh mereka berdua itu tuh sangat beda gitu ya. Kalau kita lihat beda tuh bener-bener beda sebetulnya. Kenapa gitu? Karena eh, kalau misalnya si Warren Buffett itu seperti yang kita tahu, dia itu sangat percaya bahwa perusahaan itu bisa berevolusi. Perusahaan itu bisa berevolusi. Makanya Warren Buffett itu berani membeli perusahaan yang jelek, dia atur supaya perusahaan itu tumbuh. Charlie Munger nggak percaya seperti itu filosofinya. Charlie Munger itu percaya itu bahwa memang pada modern value investing. Maksudnya itu gimana? Beli murah jual mahal ya sebenarnya intinya gitu kan maksudnya apa. Beli murah jual mahal gitu. Nah, dari situ tuh itu aja tuh sebenarnya secara filosofi itu udah berbeda gitu kan. Jadi eh, Charlie Munger itu lebih percaya bahwa perusahaan tuh kalau emang udah bagus ya bagus, nggak bisa dituning gitu. Nah, walaupun terlihat sama ya, kenapa? Karena mereka tuh pada akhirnya mereka tuh menjadi sahabat itu kenapa ya? Karena banyak portofolio mereka itu yang sebenarnya mereka itu tuh sama gitu ya. Maksudnya mereka tuh mirip dan nempel gitu kan, sebut aja di Bank of America, Coca-Cola, American Express, Apple gitu kan. Ya sebenarnya mereka itu tuh sangat ini apa namanya sangat percaya banget ya, maksudnya satu sama lain tuh pilihannya sama, cuma mereka tuh datang dari filosofi yang berbeda. Namun sebenarnya kalau kita lihat gitu, si Charlie Munger ini adalah orang yang sangat-sangat memberikan warna kepada Warren Buffett untuk dia itu bisa punya fundamental yang oke. Kenapa? Karena Warren Buffett itu dulu cenderung pragmatis gitu kan. Jadi memang gayanya itu juga kayak semacam yang beli murah, jual mahal, beli murah, jual mahal. Semua rata-rata value investor itu kan sebenarnya kan kayak gitu ya gitu kan. Cuma kalau misalnya kita lihat lagi, kalau misalkan kita bandingkan Warren Buffett sama Munger, keduanya itu berada di spektrum konservatif. Cuma kalau kita lihat Warren Buffett itu adalah konservatif biasa, cenderung agak pragmatis. Munger itu sisi paling ujung dari radikal konservatif dalam dunia investment, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih ya kayak gitu ya. Jadi kalau emang misalnya kita lihat itu ya ini gitu apa namanya mereka berdua sangat berbeda gitu. Jadi kalau emang kita bandingkan mereka berdua terhadap hampir keseluruhan investor di dunia, mereka itu sangat konservatif. Cuma kalau misalnya dilihat lagi, mereka berduanya aja, Warren Buffett itu sisi konservatif biasa, yang itu radikal konservatif. Nah, sehingga mereka berdua itu justru malah saling melengkapi gitu, kurang lebih ya, dan saling menguatkan. Nah, waktu itu kita sempat dibahas di Brit bagaimana bila Warren Buffett itu sebenarnya tidak pernah bertemu Munger gitu kan. Kurang lebih ya, kalau Warren Buffett itu nggak bertemu Munger gitu kan, kelihatannya Warren Buffett nggak akan mengambil jalan yang sabar dan cukup lama gitu. Karena dia tuh kayak punya teman sejiwa yang memang selalu ngingetin dia untuk berada di jalan yang spektrum konservatif. Kalau Warren Buffett itu tidak pernah bertemu dengan Munger, itu justru malah akan berpindah ke sisi yang memang bisa menghasilkan cuan lebih cepat gitu.
Jadi kayak semacam hedge fund lainnya aja gitu, nggak akan jadi model Warren Buffett yang sekarang. Kurang lebih gitu coach ceritanya ya. Jadi mereka berdua itu ada di spektrum konservatif, cuma satu konservatif yang tengah, satu lagi konservatif paling mentok kiri banget, benar-benar mentok gitu si Charlie Munger. Jadi mereka bisa bersahabat di sana. Kenapa sih Mmm, tadi dibilang kalau Warren Buffett lebih pragmatis, Mil? Gua agak punya. Kenapa Warren Buffett itu gini? Kita let's talk by numbers ya gitu kan. Charlie Munger itu nggak pernah mau ngoleksi portofolio atau saham tuh lebih dari 5 produk. Warren Buffett itu sekitar 15 sampai 25 gitu kan. Kurang lebih seperti itu tuh yang pertama gitu kan. Jadi Charlie Munger tuh benar-benar radikal concentrated banget gitu. Dia ya emang cuma di Bank of America gitu kan, cuma di apa namanya American apa di Costco gitu kan, itu kan dia terkenal banget sama Costco gitu kan. Dan Munger itu lebih radikal sama Buffett. Kalau Buffett itu kan my holding period is forever gitu kan. Nah kalau Munger itu bukan my holding period is forever, my holding period until I come to hell or heaven gitu loh. Jadi kasarnya di akhirat pun masih di hold gitu udah. Kalau Warren Buffett mungkin pas meninggal dia lepas gitu kan. Kalau Munger mungkin sampai Karena masuk itu, surga juga masih buat tahan gitu investasi. karena faktor itu malah menurut gua malah Charlie Munger itu yang lebih pragmatik. Kalau misalnya Charlie Munger itu kan dia harus beli company yang bagus, the first one yang paling topnya ya, wonderful company at a fair price atau at a good price kan, nggak apa-apa gitu. Artinya apa? Kan pragmatis banget, company-nya udah bagus, nanti company itu sendiri akan eh, bikin value over time. Kalau misalnya Warren Buffett sebelum ketemu sama Charlie Munger beli company yang murah banget, atau beli company yang biasa-biasa aja tapi dengan harga murah banget. Company-nya belum bagus nih, belum tentu bagus. So that's the first things. Yang kedua, kalau Charlie Munger kan Jadi gini, halo. lebih open minded. Kalau sebentar, open minded. Bahkan gue ingat kalau Charlie Munger itu nyesel nggak beli Google, nyesel nggak ikut participate di banyak tech companies. Kalau Buffett lama banget baru mulai partisipasi di tech industries portfolio kan. Yang ketiga, kalau apa namanya Charlie Munger itu dia dia combine semua domain kan, psikologi, math, sosiologi mungkin ya, apapun tool yang ada, ilmu yang ada, street street smart, street fighter banget kan. Yang penting itu adalah sintesis dari banyak ilmu, banyak pemahaman di lapangan kan. Kalau misalnya Warren Buffett itu kayak fundamental value investing itu tuh yang jadi agama buat dia. Long term investment itu yang jadi agama buat Buffett kan, which is bukan Ya. bermaksud itu salah atau benar, tapi kalau Manggar kan lebih open ke "Ya udah kita bisa take cuan, ambil profit, kita ambil profit gitu. Pragmatisme itu kan kayak gitu kan, apa yang di depan mata kita hajar gitu. Enggak gitu, enggak gitu. Bapak, Buffett itu justru malah lebih banyak exit dan masuk ya gitu. Jadi Buffett itu memang ada saham-saham, jadi gini, dia tuh saham-saham yang kurang lebih mirip sama Munger, dia tuh memang ada proporsi duitnya. Misal nih, dari 100%, Buffett itu yang benar-benar fundamental style itu tuh ada 70% misalnya duitnya ya. 30% tuh di-deploy opportunistically gitu, dalam bentuk apapun gitu kan. Sedangkan Munger itu bisa 99,99% duitnya dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah lebih oportunis, iya sebenarnya Munger tuh lebih oportunis. Cuma kita ngeliatnya gini, gue bakalan mengkoridorkan ini tuh lebih kayak gini udah. Munger itu sekali masuk nggak akan mau keluar lagi bahkan setelah dia mati gitu. Warren Buffett itu masih membuka opsi untuk dia itu exit kayak misalnya dari airplane industry gitu kan. Jadi Munger itu tuh bener-bener apa ya? Dia itu tuh bener-bener apa ya? Konservatifnya konservatif sih kalau gue lihat ya gayanya ya. Cuma gini, gue di sini pengen melihat bahwa konservatif dan oportunis itu apa ya kayak dua apa ya, itu kayak dua dimensi yang berbeda gitu. Oportunis jelas Munger lebih oportunis dibanding Buffett ya. Cuma memang kalau secara konservatif dia lebih konservatif. Definisi konservatif di sini adalah dia sekali masuk benar-benar gak akan lepas gitu loh. Gak akan membuka apa ya ruang untuk apa exit gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya oportunis itu adalah ketika ngelihat peluang dia itu tuh ya
lebih yakin buat masuk. Warren Buffett tuh memang kayaknya kalau nggak ada Munger itu tuh, Warren Buffett itu terlalu hati-hati untuk masuk gitu ya. Munger itu kadang-kadang kurang hati-hati gitu. Cuma dia sekali masuk komitmennya emang nggak mau keluar lagi gitu. Em, Kalau lihat dari bukunya, kayaknya justru Munger Munger yang berhati-hati banget gitu kan. Soalnya em, dia selalu kalau di advice yang dibuat itu kan selalu meminta tolong lihat dari perspektif lain gitu. Terus atau enggak dia akan ngomong ini kontra kontra argumennya apa gitu. Dan Itu ya eh kalau di bukunya kan interpreting. begitu, Ki. Cuma Sebentar, gini, itu gua yang gua kadang-kadang belok orang dulu salah ya. pahami ya, makanya. Nah, Ya, ya, gue belok dulu ya sebenarnya. Jadi waktu gue ini ya denger di Brit ya, nonton lah di Brit gitu. Terus kok gue berasa Charlie Mongers ini anggotanya Kahneman Fans Club nih. Jadi soalnya dia modelnya kayak sistem 2 berpikirnya, walaupun setelah gue cek ya ada sedikit perbedaan lah gitu ya. Nah, sebagai ketua Kahneman Fans Club gimana nih udah Alan lo lihat Munger ini? Menurut gua sih, kalau tadi kan tentang pragmatik, Charlie Munger Eh, tuh lebih pragmatik daripada Warren Buffett. Kita nggak ngomong Enggak, tentang maksudnya konservatif atau progresif. cara berpikirnya yang sistem duanya Kahneman gitu loh. Karena dia kan kalau di buku itu nampaknya dia bukan orang yang tergesa-gesa untuk masuk atau memutuskan sesuatu gitu. Harus banyak yang dipertimbangin. Ada multiple disiplin lah, ada inilah itulah segala macam gitu. Kalau investment approach-nya sih, menurut gua sama sih. Mereka itu harus cari yang long term, value investing, terus punya integrity, punya apa kayak value, moral values itu juga penting sama dia kan. Dan dia konservatif itu kenapa disebut konservatif kan dia nggak terlalu punya itu yang namanya keinginan untuk jadi punya media personality yang model yang kita lihat di Donald Trump atau Elon Musk itu kan. Kalau investment approach sih sebenarnya menurut gua sama. Kalau misalnya ya sama-sama konservatif ya. Tapi kalau misalnya bisa dibilang mana yang lebih konservatif, inline sama yang pengen gua bilang tadi tentang Charlie Munger itu lebih pragmatis. Charlie Munger juga less konservatif compared to Warren Buffett. Buffett itu memang prinsipnya kan kalau investment itu eh, ya harus long term dan pokoknya untuk keputusan decision untuk investment itu yang sekali diambil tuh harus selamanya bertahan. Terus masuk ke tech industries. Lama banget si Warren Buffett berdekade-dekade ketinggalan di Microsoft, ketinggalan di Google, ketinggalan di Apple untuk bisa masuk ke tech kan berarti kan sebenarnya kalau dibilang mikir panjang ya Warren Buffett tuh mikirnya lebih panjang dan kenyataan kalau dia bisa pakai multiple domain untuk berpikir, dia bisa mikir dengan matematika, filosofi, psikologi, sosiologi, megatrend, itu bikin kalau misalnya si Munger itu terlihat lebih open minded ketimbang Warren Buffett sebetulnya. Karena dia bersedia mempertimbangkan hal-hal di luar dari fundamental investment, yang value investment, yang dasarnya itu dari ya value investing itu. Kalau di luar investment approach itu tentang gaya komunikasinya, tentang toleransi ke risknya, dari gaya ngomongnya udah jelas tuh kalau misalnya Buffett tuh nggak pernah ngomong jelek tentang Donald Trump. Kalau Munger tuh udah bilang aja kalau Donald Trump itu ya begitu apa istilahnya tuh eh vain. Pokoknya dia bilang kalau Trump itu tuh ya oke lah, tapi dia nggak bener itu. Maksudnya dia terlalu eh memanipulasi media, membuat polarisasi. Bahkan Elon Musk pun iya emang dia puji sih. Charlie Munger bilang tuh Elon Musk tuh memang punya visi yang bagus, tapi dia punya quirks yang juga tentang media personality. Dia pengen jadi terdepan di media itu juga disebutkan. Jadi komentar-komentar Buffett tuh cenderung untuk lebih main aman. Kalau misalnya Charlie Munger, semua disekut sama dia. Dan Kalau itu gue intelektual ngerti fakta yang intellectual beda kok. honesty-nya Charlie Munger tuh lebih mau untuk mengedepankan intellectual honesty-nya ketimbang Warren Buffett.
Warren Buffett itu kayaknya pengen orang suka sama dia, kayaknya itu juga disinggung di buku. Munger doesn't care. I think the exact quote dari the book itu, I think Warren Buffett tuh likes to be liked by people. Munger, I just don't care. Wah, lo harusnya memang mesti datang ya. Kalau kalau lo ngomong kayak gini, frankly speaking, bahasan buku kemarin menurut gue nggak begini gitu ya. Artinya kalau gue lihat bahasan kemarin ya dari lu juga Mil ya, itu Ya, ya as memang. if bahasanya bahwa Charlie Munger itu ya memang kita akui bahwa dalam buku ini terlihat juga bahwa influence Charlie Munger terhadap Warren Buffett gitu ya. Tapi perspektif ini terus terang berbeda gitu. Gimana Mil? Berbeda. Kalau Munger itu Ya, radikal ngomongnya, in thoughts, in how to ya, express jadi it, gini nih, gue dan coba apa nih, gue coba petain nih ya. Halo, cek ini kedengeran nggak? Beneran? Ya, jadi gini. Ini kalau dari yang paling apa ya, gue bakal bilang yang paling konservatif itu di kiri, yang paling anarko itu di kanan gitu ya, secara gaya investing ya. Jadi yang paling kiri, paling apa sebenarnya namanya, kalau paling secara konservatif konsensus itu di kebalik, kiri Mil. itu Konservatif itu di kanan, ya. progresif anarko itu di kiri. Oh ya udah boleh ya. Tapi Ya udah boleh it's just a yang paling label. kanan sama yang paling kiri ya. Ya udahlah. Oke lah. Ya udah yang paling kanan mentok itu Charlie Munger. Kanan agak tengah itu Buffett. Terus dari situ, dari kanan agak tengah, nah kiri agak tengah tuh Bill Ackman. Yang paling kiri mentok tuh Ray Dalio sebenarnya gitu ya. Nah, karena gini, kalau misalnya dari fakta, nah kenapa gue bakal bisa bilang kayak gitu? Karena nih kalau misalnya dari koleksi ini ya, kalau misalnya dari koleksi item ya, maksudnya koleksi item mereka gitu. Charlie Munger itu tuh hanya punya 3 sampai 5 item yang dikoleksi gitu loh. Nah, Buffett itu ada 10 sampai 20. Untuk core asetnya dia, kalau tim bisa banyak ya gitu kan. Eh, terus habis itu di situ ada Bill Ackman, kurang lebih juga mirip kayak Buffett tuh, kira-kira 10 sampai 20 gitu kan. Nah, kalau yang paling mentok kiri itu Ray Dalio itu bisa ada sampai 100 sampai 200 gitu loh koleksi itemnya gitu kan. Dari situ dulu gitu ya. Nah, artinya kan kalau misalnya dari konsentrasi, artinya si Charlie Munger itu tuh memang hati-hati tuh kenapa? Bahkan dia sampai menerapkan overthinking kan. Karena filosofi dia itu tuh kurang lebih gini sih, filosofinya itu simpelnya tuh gini, gimana caranya kita itu benar-benar naruh semua hal, semua pertaruhan itu untuk hal yang kita tahu, dan kita berani bawa itu sampai ke surga. Bahkan kalau bisa company-nya masih disuruh menghasilkan cuan dan disuruh bekerja dan menghasilkan cuan di surga nanti gitu loh. Itu menger gitu kan. Nah, kalau Warren Buffett, dia tuh cari bisnis yang potensial, dia intervensi untuk sekaligus dikembangin gitu kan. Nah, kalau misalnya Ekman gitu kan, bukan cari bisnis yang potensial, cari bisnis yang bagus cuma punya defek. Jadi beda loh. Kalau Buffett itu cari bisnis yang potensial, terus di-improve bisnisnya. Nah, kalau Ekman cari bisnis yang emang bukan potensial, emang bagus, cuma kondisinya lagi ngaco gitu loh. Nah, pas dia masuk, dia tuh balik ke kondisi yang bagusnya lagi gitu kan. Nah, kalau Ray Dalio tuh bener-bener apa ya, skeptis dan kayak nggak percaya apapun, makanya ditaruh sampai di ratusan tempat gitu loh. Itu kurang lebih kayak gitu. Ray Dalio tuh paling nggak percaya apapun lah, kurang lebih ya gitu. Nah, paling gue coba ini Gua dari sisi ini dulu ya. Jadi memang hmm, ya, oke. Gue mau masuk ke Bang Tovan nih. Gue sebenarnya nggak percaya ya, maksudnya para investor ini orang baik gitu. Pertama, eh, iya, maksudnya si si siapa namanya si Warren Buffett invest di Coca-Cola cukup lama. Coca-Cola itu Warren Buffett. 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 Buffet itu kalau makan pagi di restoran. Iya, emang. Anyway, apa namanya? Dia invest di Coca-Cola yang eh, kadar gulanya banyak, menyebabkan obesitas, merubah apa namanya, merubah image
Ada isu merubah image Christmas supaya jadi warnanya merah supaya orang ingatnya Coca-Cola. Banyak hal yang dilakukan gitu ya. Dan gue juga nggak percaya juga misalnya dia beli perusahaan murah terus dijual mahal. Mungkin itu yang di depan layar, belakang layar dia beli perusahaan jelek di beautify terus dijual. Nah, itu dampaknya kan yang kayak gitu-gitu tuh di masyarakat. Coba deh sosial anarko kita berbicara tentang para investor yang eh kayaknya sih orang baik gitu loh. Tapi padahal sebenarnya ya dia invest di tempat yang merusak bangsa gitu. Banyak ya merusak banyak hal lah. Oke, gue dari tadi nonton aja karena memang gue betul-betul nggak ngerti ya dan awam dengan nama-nama yang disebutin nama kalian semua gitu. Gue udah nonton YouTube-nya dan gue masih nggak paham. Gue coba skimming bukunya, belum baca bukunya tapi skimming sedikit-sedikit dan gue masih nggak paham juga karena gue memang bukan seseorang yang membaca sepak terjang termasuk Warren Buffett ya. Buffett, sorry, Ya nggak Warren mikirin Buffett duit ya. yang gue nggak pernah me- mengignore nama ini sebagai orang yang gue soroti dalam perspektif keilmuan gue. Males banget gue sebetulnya dengan orang-orang seperti dia, seperti Elon Musk gitu. Mau dia jualan saham, jualan apa, bisnisnya sepak terjang, dia akrobat di Amerika atau di dunia. Gue sebenarnya udah skeptis dan bodo amat. Makanya apa yang teman-teman bicarakan, gue betul-betul nggak bisa ngikutin. Kalau ngomongin ya tadi lu salah sih coach bilangnya narkososiologis. Jadinya gue udah skeptis. Salah semua bagi gue Gak apa-apa dari lu pandangan salah-salahin aja narkososiologis ya salah biarkan semua jelas. biar lu Mau itu yang tadi salah-salahin aja. empat-empatnya Gus Emang gue Emil bilang pancing. juga ya salah semua. Ray Dalio juga kurang bajingan apa jadinya kan kalau udah bicara Tapi kayak gitu. kalau related sama itu Bang Tovan, kalau gua mau modif sedikit pertanyaannya yang mengarah ke sosiologi, menurut pendapat lu itu sebenarnya di dunia tuh diizinkan nggak sih kita tuh ada orang yang bisa sekaya billionaires? Yalah. Itu sebenarnya sesuatu yang eh, lumrah atau itu tuh flaw? Itu tuh eh, apa namanya? Yaitu flaw, mesti nggak kejadian. Gue tuh sempat dengar kalau kalau lu ya teman-teman kan bukan gua aja ya. Kita lah berempat rata-rata udah baca buku-buku kiri bagaimana dunia bekerja. Ya jelas itu salah secara prinsip. Manusia yang Masya beradab Allah, gue pengen jadi yang bilioner nih. harus adil dan makmur bersama, sejahtera bersama gitu. Saling menghargai, egaliter dan lain-lain. Tapi gue inget tuh kata-kata Gus Emil, namanya pengusaha itu ya manipulatif basically, cuman bisa diterima sama masyarakat di gagasan-gagasan yang mainstream, mau di kelompok agama, mau di kelompok politik, kelompok apapun, kelompok masyarakat pada umumnya, namanya pengusaha itu manipulatif. Beda sama politisi yang manipulatif, itu pasti dibilangnya politisi itu kotor gitu, politik itu kotor gitu. Bentar, pertanyaannya nggak gitu. Menurut lu tuh boleh nggak sih di dunia itu ada bilioner? Boleh nggak sih ada satu orang, satu keluarga gitu, atau satu orang lah, Ya misalnya nggak punya boleh lah. net worth 10 triliun gitu, Ya, one person, under 1%? ya nggak boleh lah, itu kan sudah Masya jelas-jelas. Allah. Makanya gini ya, Ya apa ya? lo Ini udahlah gue lo akan begitu punya akan satu bersinggungan banyak triliun dimusuhin. banyak dengan teman-teman di apa? Teman-teman di BRIT maupun di sindikat PAU yang semuanya rata-rata mengejar kekayaan. Tapi kan gue ngomongnya 10 Oke. triliun bilioner. Mungkin ada batasnya. Mungkin kalau Nah cuman itu. 100 miliar boleh gitu. Jadi Nah gue itu pengen yang cari gua nih. sukanya dari teman-teman sindikat PAU dan BRIT ada batasan-batasan moral semacam kita masang benchmark supaya ya Berapa udahlah tuh kalaupun harusnya? kita kaya kita masih masih harus mikirin masyarakat, harus mikirin keadilan sosial gitu. Ya overall artinya benchmark kesuksesan orang apalagi orang yang terlahir kayanya di Amerika gitu ya. Kita nggak silau-silau amat gitu dengan mereka. Ya, Dalam Ya, artian kalau pembahasan Gus Emil di apa di BRIT seri 233 kemarin
pembahasan itu kan gua agak menariknya ya Mas Yandi membahas tentang dia men-skimming buku itu dengan cukup baik menurut gua. Tapi yang lebih menarik tuh Gus Emil coba nakal dengan apa ya, cara berpikir kekinian ya yang ngepop yaitu what if mensimulasikan karakteristik nature-nya manusia ketika dia sudah kaya dan ketemu orang yang potensi kaya juga gitu dan cocok puluhan tahun bekerja sama dan tiba dan eksponensial mereka mengalami kekayaan yang luar biasa. What if itu eh verse-nya apa multiverse-nya akan banyak ya. Tetapi yang menjadi poin adalah apakah dia jadi jahat banget, baik banget, sukses banget atau gagal banget. Itu juga ada harusnya di what if tersebut gitu. Nah, gue Filantropi sebenarnya kita akan berharap itu bahas keluar nanti. dari lo. Gue sebenarnya berharap keluar dari lo gitu. Ini mereka orang jahat apa orang baik sih? Oke, kalau kalau Ah, kalau Coach mah udahan memaksa gue harus ngomongin itu, jelas mereka jahat dua-duanya. Whatever, kalau nah, Coach kalau gue gue nih, nonton lu berkomentar eh, tentang itu di Brit 233 kemarin Eh, dan gue setuju dengan hal itu. Tapi di rahim rahim ideologisnya Amerika, seorang filantropi itu ditunggu-tunggu apa namanya bantuannya gitu. Yang sangat liberalisme, kapitalis liberalisme, seorang filantropi itu ibaratnya malaikat Bang Tovan, yang di engineering gitu. Bang Tovan, you are a certified anarcho sociologist. ya, gue pengen ini ya, gue Repot gue pengen kalau udah izin di masuk framing ya buat begini. Oke, ngebahas isu sosial gua ya. lempar ke Gus Emil dulu deh. Gus, Nah, gimana Gus? pertama gue ada Ini analogi yang barusan kan menarik ya sebenarnya dari apa? gini dulu eh, Mil, Gus. Jadi kemarin itu sebenarnya menurut gue diskusinya jadi konformis ya. Walaupun lo coba pakai Iya. pakai what if gitu. Nah ternyata udah Alan yang nggak nonton hari ini eh, tidak setuju gitu bahwa Charlie Mangers itu orangnya pertama pragmatis gitu ya. Gue ada lihat juga aspek bahwa apa namanya waktu lo cerita itu bahwa eh, Warren Buffett bukan Buffet lagi Buffett deh. Warren Buffett Buffett, Prancis kan ada T T di belakangnya. nggak dibaca kalau Prancis Dia gitu. orang Ohio, orang Amerika. Anyway, apa namanya? Dia sempat melakukan Bukan Ohio kesalahan ya, Omaha. dengan beli Berkshire Hathaway. Oke. eh Ya, dia membuat kesalahan, rugi berapa billion waktu itu lo bilang ya. Dan Ah, akhirnya ya udahlah tanggung salahnya, ganti aja nih jadi perusahaan investment. Nah, em, dan menurut lo ketika ketemu correct me if I'm wrong, menurut lo ketika ketemu Charlie Mangers, dia mulai mengurangi kesalahan yang seperti ini karena kalau dari buku semua yang disarankan bukan semua tapi perspektifnya Charlie Mangers yang harus hati-hati, yang harus coba apa Jacobi's inversions apa kalau nggak salah istilahnya dan lain-lain itu mulai dipakai dalam mereka berdua berinvestasi. Nah, menurut lo sebenarnya ya eh kalau seandainya nih kalau seandainya Charlie Mangers nggak ketemu sama Warren Buffett, kira-kira Charlie Mangers akan seperti apa? kalau misalnya Charlie Munger itu gak ketemu Warren Buffett, maka dia akan jadi top CEO in the world, cuma nggak kaya gitu. Cuma emang jadi legendary CEO sih, kalau analisis gue. Kenapa? Nah, Karena cuma gue di sini, jadi gue ada penjelasan nih coach. Gue pengen bawa oke, dengan teori kelas habitusnya dari Bourdieu sebenarnya yang pengen gue bawa gitu. Biar nyambung Boes. nih dari sudut pandang sosial ya. Jadi kurang lebih tuh gini ya. Pertama nih gue ada statement dulu yang soal Bang Tova tadi gini Bang. Atau udah Alan ya. Kalau memang orang kaya tuh nggak boleh ada, bilioner tuh nggak boleh ada, harusnya surga itu nanti nggak boleh tuh ada nabi sama orang-orang alim dapat surga spesial. Mereka harus dapat surga proletar yang sama gitu ya kayak kita gitu kan. Nggak boleh tuh ada surga spesial. Kurang lebih gitu. Oke, nah coba gini ya, itu bercanda lah. Coba masih balik lagi gini. Kita dari sudut pandang Bourdieu, kita harus ngelihat, gue bakal kerucutin jadi 4 ini aja ya. 4 tokoh investment terbesar yang memang mewakili spektrum gitu ya. Artinya kan ada Munger, Buffett, Dalio, sama Bill Ackman.
Charlie Munger harus kita lihat. Kenapa dia jadi sangat ultra konservatif seperti itu? Kalau berdasarkan lensanya orang sosiologi, karena dia itu backgroundnya adalah keluarga middle class banget biasa di Omaha. Keluarganya itu wartime veteran. Sehingga itu tuh memberikan implikasi di alam bawah sadarnya si Charlie Munger bahwa dia itu jadi value strict banget. Jadi kayak apa super hemat banget bahkan pelit gitu kan. Membentuk disiplin, personal karakter dan juga apa ya maksudnya dia itu tuh ya jadi kayak ya ini aja apa namanya ada kecenderungan untuk ya pokoknya pelit lah gitu intinya. Nah, Warren Buffett lahir di daerah yang sama, cuma dia anaknya ketua DPR di daerah itu, gitu kan. Son of Congressman gitu kan di Omaha. Anaknya orang kaya gitu. Sehingga dia memang sudah bisa tercipta dalam American Conservative Capitalist Tradition. Artinya Warren Buffett ini memang berpotensi ya, kasarnya gini, anak orang kaya cuma tahu value-nya orang kaya nih kalau nggak ketemu mangat. Dia bisa jadi investor jahat gitu kan. Nah, sedangkan kalau Charlie Munger, kalau nggak ketemu Buffett, dia nggak akan punya kesempatan exposure bisa mengakses gimana rasanya punya perusahaan dan punya akses capital ke orang-orang penting gitu kan. Karena kalau nggak mau dia dikenalin sama Buffett yang anaknya congressman gitu kan, nggak akan mungkin itu tuh si Charlie Munger itu tuh bisa mengenal ini itu gitu. Dia bakal jadi apa ya? Jadi cuma dia karena pekerja keras, gue yakin dia akan jadi the greatest CEO sih gitu ya di apa namanya di Amerika gitu kurang lebih. Munger keluarga biasa banget di Omaha. Buffett salah satu keluarga terkaya di Omaha. Ray Dalio itu berasal dari New York City, salah satu keluarga biasa banget. Nah, Bill Ackman datang dari New York City, keluarga kaya. Nah, di sini polanya kalau kita lihat gitu kan, Bill Ackman dan Buffett itu mereka tuh cenderung moderat pendekatan investmentnya, di mana mereka berasal dari keluarga kaya. Sedangkan Ray Dalio itu tuh ekstrim kiri banget, bener-bener anarko banget. Tuh kalau bisa ratusan item dibeli, ratusan item dibeli. Dia datang dari middle class Italian imigran. Nah, dengar dari keluarga yang memang menengah bahkan kekurangan ya wartime veteran di Omaha. Dia jadi super ekstrim kanan gitu. Nah, itu yang pengen gue bawa dulu ya pertama ya. Maksud gue ini jadi menarik gitu. Yang dan jadi dari 4 tokoh investment terbesar datangnya dari New York City dan Omaha yang dari keluarga middle itu jadi ekstrim kanan ekstrim kiri dari keluarga kaya jadi dua-duanya itu moderat agak moderat di tengah gitu sebenarnya. Nah ini kan maksudnya apa ya mungkin ini bisa dikaji juga dari cost habitus atau yang semacam itu nih ya dari sociological Oke. lens gitu. Terus di sini juga mereka tuh ternyata setelah gue lihat juga mereka tuh punya ethical framework dan morality terhadap memandang capital itu sendiri mereka jadi berbeda nih moralitas mereka gitu ya. Nah gue bakal bilang gini ya, Munger itu dikritik gini, Munger itu setelah jadi kaya, mereka itu Munger itu dikritik menjadi super elitis yang tidak bisa diakses bahkan oleh teman-temannya. Itu Munger. Nah, kritik terhadap Buffett itu adalah dia lahir dari keluarga nyaman sehingga sulit beradaptasi terhadap tren baru. Itu Buffett ya. Nah, Ray Dalio, uh, Ray Dalio itu datang dari keluarga apa namanya? Datang dari keluarga yang moderat datang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Pendekatannya adalah dikatakan terlalu dingin dan tidak manusiawi. Jadi sangat tidak menghargai aspek kemanusiaan. Jadi kalau mau ngancurin perusahaan, hancurin aja gitu. Kalau Dalio gitu ya. Nah, kalau misalkan Bill Ackman itu memang punya permasalahan reputational. Dia punya banyak banget masalah reputational. Jadi gini, sekarang kita lihat dari sudut pandang kotanya gitu ya. Kalau kita dilihat dari sudut pandang kotanya, Omaha kan cenderung kota kecil. Sedangkan kalau dari New York City itu cenderung kota besar. Gaya pendekatan Munger dan Buffett itu benar-benar hati-hati banget yang menyebabkan mereka berpikirnya sangat long term. Ada pengaruh mereka itu datang dari kota kecil sehingga dia tuh harus berusaha kita dari kota kecil nih resource kita lebih terbatas. Kita harus hati-hati untuk berpikir long term. Sedangkan Dalio dan Ekman mereka datang dari New York City, kota yang cenderung abundant of resource, abundant of network, sehingga mereka itu cenderung agak ngasal pun nggak apa-apa gitu loh. Nanti bisa kita hedge lah gitu kan dengan apa sisi lain apa kita bisa hedge mitigasi risikonya ke tempat lain gitu loh. Jadi di sini tuh kayak memberikan moral value yang berbeda. Di mana yang datang dari kota kecil itu adalah mereka itu tuh kayak cenderung super hati-hati, jadi berpikirnya tuh harus jangka panjang gitu loh, karena belum tentu punya kesempatan lagi gitu. Sedangkan yang datang dari kota besar itu agak cenderung mainnya tuh agak apa ya, agak berani asal-asalan gitu. Nah, cuma harus kita lihat lagi, siapa yang dari middle class gitu kan, orang tuanya dari middle class kan Galileo sama Munger.
itu membuat mereka itu menjadi kayak semacam apa ya, nggak tahu gimana mereka tuh kayak susah diakses gitu loh. Bener, itu susah diakses sama teman-temannya, bahkan dikritik teman-temannya pun nggak bisa ngakses untuk ikutan capitalnya Munger. Dalio yang dulunya dari middle class itu kayak semacam dikritik lu detach banget sama human cost gitu loh. Maksudnya kalau ada orang mati gara-gara investasi lu bodo amat gitu. Nah, sedangkan Buffett dan Ackman yang dulunya itu datang dari keluarga kaya, satu keluarga kaya di New York, satu keluarga kaya di Omaha, mereka tuh justru malah lebih humanis gitu. Walaupun tanda kutip ya, lebih dikritik kayak semacam cara mereka tuh agak pemalas gitu, kurang lebih ya. Nah, ini mungkin itu dari gue itu dulu deh. Jadi ya, jadi tanggapannya adalah ada pengaruh dari social class Ya, orang tuanya, memberikan pengaruh perbedaan gaya mereka gitu kan. Sekaligus asal kota itu juga memberikan pengaruh terhadap yang dari kota kecil jadi harus hati-hati banget, yang dari Omaha, yang dari New York City agak asal-asalan tuh nggak apa-apa gitu. Gimana tuh? Gue agak bingung sih sebetulnya, itu belum bisa menjelaskan Oh, teori keseluruhannya Bourdieu ya. Habitus, ada medan apa, medan atau field, dan capital. Itu kan, mungkin agak-agak mirip, tapi mereka tidak bertarung di ranah yang sama. Eee, Ataupun kalau ngomongin habitus mungkin, harus dicek ulang seluruh perilaku-perilaku sosialnya seperti apa dalam membuat kebijakan. Nah, itu gua nggak paham. Eee tapi kalau bicara ideologi mungkin kurang tepat juga, Gus, kalau pakai pakai analogi Ray Dalio sebagai anarkis, karena anarkis dalam dunia ekonomi itu betul-betul ekstrim pemikirannya. Seperti Proudhon, Joseph Proudhon dengan siapa satu lagi tuh, mereka lebih lebih berpikirnya statement-nya cukup radikal ya, eee, bahkan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, kepemilikan itu sebuah kejahatan dalam dunia anarkisme tuh. Dalam prinsip anarkisme, kepemilikan pribadi itu sebuah kejahatan. Jadi dari situ ya udah ekstrim banget. Gak mungkin lah mereka berempat termasuk Ray Dalio masuk dalam kategori itu. Tapi yang gua highlight kesamaan dari Ray Dalio dan Charlie Munger, eh mereka sama-sama mengeksplor pengetahuan mereka karena mereka dari middle class. Kecenderungannya begitu. Mereka tidak punya yes. privilege menjadi, kalau istilah anak-anak sekarang, tidak memiliki privilege sebagai pewaris, tetapi mereka harus fighting sebagai perintis gitu. Nah, sebagai perintis harus eksplor nih kemana-mana, gaul kemana-mana. Yang gue sempat baca, Charlie Munger ini dari zaman dia di college, awalnya dia ambil matematik sebelum ke bidang hukum ya. Jadi matematika dulu diambil, terus dia wajib militer, Perang Dunia Kedua. Sudah itu dia ngambil bidang hukum. Dan dua-duanya tidak selesai kan? Dua-duanya DO. Jadi satunya DO karena wajib militer, panggilan negara, satunya pun DO gitu. Nah, tapi ketika dia di college di jurusan matematika itu, dia gabung sama sebuah sebuah study club yang bernama Sigma Phi kalau nggak salah ya. Sebuah Ya, fraternity persaudaraan para ilmuwan-ilmuwan muda sepertinya. Dan dari study club itu banyak juga terlahir pemikir-pemikir. eh, dan dia sepertinya ketika dia masuk salah satu kelembagaan investasi yang dibentuk oleh Warren Buffett dan Charlie Munger, apa namanya, Berkshire. Berkshire Nah, Berkshire Hathaway. Hathaway. sepertinya otaknya betul-betul Berkshire Hathaway. Berkshire atau Berkshire? Ya, itulah Berkshire intinya ya. Hathaway. Berkshire Hathaway, oke. Berkshire Sepertinya aja lah kita otaknya, orang Indonesia. oke. Otaknya tuh Oh, sepertinya yang yes. gue lihat betul-betul Charlie Munger gitu. Dia menempatkan, dan dia sudah terbiasa dengan ekosistem yang terbuka. Seperti kalau di kita tuh aktivis masuk ke ruang bisnis atau ruang-ruang yang lain gitu. Udah biasa gaul, udah biasa eh, berdialektika atau apa namanya ya, berperilaku dengan orang-orang yang berpikir dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu, multidisiplin ilmu. Makanya multidisiplin ilmu menjadi satu highlight di buku ini atau Ya, di cara berpikirnya Charlie Munger yang yang anggapannya tidak dimiliki oleh Warren Buffett gitu. betul ya. Nah, eh modal ini kan, kalau kita bicara modal ini dalam perspektif Bourdieu, modal apa ya? Modal pendidikan ya, skill itu masuknya ke modal budaya kategorinya di pemikirannya Bourdieu. Itu kan tidak gampang didapatkan begitu saja. Walaupun dia kuliahnya tidak beres 2 kali, tetapi dia punya skill yang tidak dimiliki oleh Warren Buffett gitu. Nah,
Ini yang menjadikan dia sebagai epicentrum dalam medan atau ranah atau field yang membuat ekosistemnya Warren Buffett ikut terangkat juga. Artinya apa? Ada transmisi pengetahuan, ada level knowledge yang meningkat secara drastis sehingga Warren Buffett bisa melakukan sesuatu yang eksponensial dalam puluhan tahun bersama rekannya ini. Jadi kalau gua ngasih pendapat, bagi gua untuk what if mereka tidak ketemu berdua, artinya mungkin mereka berdua, terutama untuk Warren Buffett, suksesnya biasa-biasa aja. Tesis gue itu dulu. Ya, Mangga kalau mau diantitesiskan silahkan. Tapi Pertanyaan gue gua lihat kemampuan dia. kalau nggak ketemu Warren Buffett-nya biasa-biasa aja. Manggarnya gimana kalau nggak ketemu? Manggernya mungkin adaptif, dia bisa mencari orang yang lain untuk menjadi cantolan dia. Nah, ini bertentangan sama Emil. Dia ya nggak cuma bisa masalah jadi sih. Kalau kayak gitu kan kita biasa-biasa aja. ngecewain. Oke, udah Alan. Iya. Menurut lo kalau Buffett nggak ketemu Munger, apa yang terjadi sama keduanya? Ya tetap kaya sih pasti ya dua-duanya ya. Karena kan sebelum ketemu juga udah kaya juga. Tapi mungkin nggak selevel ini kayanya. Sekarang kan bilioner. Tapi Buffett yang jauh lebih kaya kan ratusan bilion karena shares di Berkshire. Iya. Ya, karena Tapi yang Buffett pertama gue pewaris. tuh Kalau punya Munger isu perintis. kita framingnya itu kayak konservatif sama less konservatif. Terus kita cara kita mau map itu memplot Warren Buffett, siapa tadi, Ray Dalio, satu lagi Bill Ackman ya. Mungkin Bang Tovan nggak familiar, bukan nggak familiar, mungkin pasti nggak familiar sama Bill Ackman. Mungkin banyak juga yang di luaran yang nonton mungkin yang kurang familiar sama nama-nama itu. Sama Charlie Munger aja gue juga ragu kalau misalnya itu namanya familiar banget. Kalau misalnya Buffett sama Munger kan bisa dibilang udah ketahuan tadi itu datangnya dari mana, terus kenapa mereka relevan disebut di sini, karena Munger itu adalah partnernya si Warren Buffett. Dua-duanya konservatif. Tapi kalau misalnya pertanyaannya mana yang lebih konservatif, tentunya gue pikir Buffett lebih konservatif daripada Munger menurut pendapat gue. Gue setuju. Terus di luar itu kalau misalnya apakah Buffett akan sesukses ini kalau misalnya dia nggak ketemu sama Charlie Munger? Ini kalau pertanyaannya ke Buffett-nya ya, kan karena yang di main protagonisnya dalam cerita ini kan Berkshire ini kan pemeran utamanya Buffett. Buffett mungkin nggak akan sehebat ini impact-nya. Karena major investment yang terjadi di Berkshire itu terjadinya sesudah zamannya dia join sama si Charlie Munger gitu. Sebelum dia ketemu sama Charlie Munger, filosofi investmentnya kan ngikutin Ben Graham itu yang mungkin kita juga tahu secara praktikalnya buat Warren Buffett itu kan dia mau beli saham perusahaan-perusahaan mediocre dengan harga murah, dan dia mungkin nggak mau hold untuk long time, dia akan cash in waktu harganya atau valuasinya udah di atas harga dia beli gitu. Nah, tetap sama-sama konservatif, tapi nggak ada urusan spekulatifnya. Munger sama Buffett ini, Munger juga nggak spekulatif orangnya, tapi less konservatif karena ke Buffett karena dia lebih mau open sama tech industry. Pertama kali lebih cepat open sama China. Terus gue correct me if I'm wrong, tapi BYD, Alibaba itu tuh strong influence dari Munger itu, open ke China itu. Ada komponen unsur untuk prefer ke konsentrasi ke investment ketimbang diversifikasi. Tadi kayaknya disebut sama Emil, tapi counter argument gue adalah hanya untuk area di mana dia conviction, dia sangat yakin banget gitu, high conviction ideas gitu. Tapi kalau sisanya konservatif ya konservatif aja. Tapi kalau Munger itu lebih agresif ke ide mana yang dia pengen
cari bisa kemana aja gitu. Dalio dibanding keduanya itu ya gue setuju less konservatif, tapi itu masih kalau misalnya menurut pendapat gue itu masih harusnya dibilang tuh masih hitungannya konservatif juga, karena highly diversified hedge fund. Strateginya tuh benar-benar tadi yang disebut sama Emil tuh yang kayak nggak punya perasaan, karena kan dia itu based on data global economic cycles, makanya dia jago banget soal history of the world itu kan. Semua data dimasukin, economic cycles, interest rates, currency trends, itu pakai model sistematik, terus pakai model risiko juga gitu. Jadi kalau angkanya, dan dia iterasi terus kan, dan itu yang membuat dia jadinya ya bisa dibilang sebenarnya karena diversified banget kan, jadi dia konservatif juga. Lihat aja dia mainnya di mana, di derivatif, di instrumen-instrumen hutang, sama ini kan strategi yang cross market, nggak persis linear kalau kita bandingin sama Buffett atau si Charlie Munger. Dalio itu nggak ngelihat perusahaan gitu, jadi dia maksudnya iya investment, tapi nggak satu spesies sama Buffett sama Munger, nggak bisa kita bandingkan. Nah Bill Ackman itu animalnya beda lagi gitu, aktivis investor, Beda. ngambil keputusannya berani, risky, less conservative than those three names that we've mentioned before. Bisa ngambil concentrated position, Herbalife, dia berantem sama siapa, billionaire Carl Icahn kan, mungkin namanya nggak familiar tapi ya bisa di itu, karena gue adalah baca-baca dulu gitu. Dan kenapa dia less konservatif juga, salah satu faktornya karena dia sangat aktif melakukan public activism itu. Kalau sesuatu yang dianggap dia mau kerjakan, dia sangat aktif publicly untuk mengerjakan aktivismenya itu. Pornhub itu kan site porno itu kayak, atau banyak porn. Masya Allah, ini kita 18 tahun kan. Sites porn sites itu kadang-kadang juga diserang sama si Bill Ackman. Karena dia nggak mau supaya kayak Visa atau Mastercard itu mau mengakomodasi orang kalau misalnya mau. Jadi in terms of itu spektrumnya di mana ya. Tapi dia yang pasti itu less konservatif. Dia mau perang, dia mau mengeluarkan public activism-nya dia. Jadi apa ya? Ya less konservatif lah. Dia juga spekulatif dalam hal dia mau untuk lebih ngambil concentrated position ketimbang si Dalio itu. Kalau mau nambah satu nama mengkontraskan tentang konservatif, less konservatif, atau yang konservatif dan spekulatif, ada George Soros di situ, jangan lupa, terkenal banget di Indonesia. Sangat terkenal dengan spekulatif bets-nya. Bank of England aja dilawan sama dia. Jadi ya biarpun agamanya semuanya itu beda ya, investment place-nya beda, tapi Soros itu kan jelas itu yang dilawan tuh negara gitu. Dia shorting British pounds itu, negara UK itu kacau kan. Nah itu dia ngerjainnya itu ya juga bold moves lah istilahnya tuh. Dan dia ada bukunya The Alchemy of Finance atau apa itu, ngeluarin teori yang reflexivity market itu, reflexivity theory itu membuat dia itu sangat nyaman karena dia paham banget mekanisme dan dinamika pasar itu untuk bikin keputusan cepat, bold moves itu. Dan keputusan dia itu bisa berubah cepat gitu. Kapanpun dia cepat. Dan satu lagi perbedaan dari si George Soros sama yang lain itu tuh nggak suka sama volatility, sama uncertainty gitu. George Soros yang dikejar sama dia itu volatility, uncertainty, makin makin fucked up situationnya, dan he knows where to go gitu. Anyway, that's my take. Tapi ini semuanya nggak linear sih. Tapi karena kadung kita udah nyebutnya itu dalam framework konservatif, spekulatif, itu ya terpaksa gue mencoba kasih perspektif gue di situ gitu sih. Gue tambahin dikit ya, karena udah disebut George Soros, jadi buat tambahan buat teman-teman semua,
George Soros ini, tadi kan kalau kita lihat kan ini ya, apa namanya ya, Charlie Munger dan Ray Dalio tuh lower middle. Bill Ackman dan Warren Buffett itu kan upper middle ya, maksudnya kehidupannya. George Soros itu sebenarnya dia itu keturunan Hungarian Jewish di negara asalnya dulu upper middle. Cuma karena ada economic pressure yang benar-benar ekstrim banget dan penghabisan Nazi di Perang Dunia Kedua, maka dia itu harus pindah ke Amerika. Itu yang membuat gaya investment dia hanya shorting. Artinya kalau dia invest sesuatu harus ada yang hancur di situ. Kalau nggak ada yang hancur dia nggak mau. Mungkin itu kayak itu apa ya itu kayak Atau bahkan dia bukan bisa investor sih hancur kalau kata juga gue itu, gara-gara itu kan. atau dia bisa hancur juga gara-gara itu gitu. Dia kan makanya langkahnya kan beli media, bikin publikasi jelek gitu kan, beli media di satu negara, bikin publikasi yang hancurin apa pemerintahnya gitu kan, bikin isu, terus nge-short mata uang, Bank of England tumbang gitu kan, pound sterling nggak jadi masuk euro gitu, yang gitu-gitulah. Indonesia krisis 98. Jadi gue melihat George Soros itu bukan investor, cuma pembalas dendam karena trauma dia terusir gitu kan, udah hidup sebagai upper middle dulu kan di Eropa, dia harus terusir ke perang dunia dan apa ya, gue melihat trauma dan exile-nya dia itu tuh menjadi kayak semacam balas dendam yang diejawantahkan dalam bisnis dan karir gitu sih. Oke, gue mau coba balikin bahwa dari skeptisism gue bahwa para investor itu jahat, seperti teori anarko bahwa kepemilikan aja itu sebuah kejahatan gitu. Nah, Pemilikan ini pribadi aja udah kejahatan. By the way, gue kalau nggak setuju ya. nggak apa-apa lu ini, gue mau mancingnya begini, gue mau mancing ke isu yang lebih hot lagi dari itu. Pertama, dulu George Soros ngacak-ngacak negara kita. Ya, gue inget tahun 98 itu dia punya salah satu, menurut gue punya kaki tangan yang tiap hari, tiap habis dia nulis, kaki tangannya habis nulis di Kompas, itu pasti market volatile gitu. Dan para spekulan ngelihat tulisannya si orang ini, si kaki tangannya George Soros ini, gue nggak perlu nyebut namanya karena orang Indonesia sih. Jadi bisa berabe tuh. Nah, kalau orang ini udah nulis, itu semacam apa namanya, semacam indikator buat para spekulan untuk melakukan sesuatu gitu, kayak apa, komando komando dari George Soros melalui si penulis ini. Terus kedua, sekarang kan datang lagi nih Ray Dalio jadi penasihatnya presiden kita gitu. Apalagi dia mencoba menasihati di isu yang sangat juga sangat sensitif dan krusial, dan sempat muncul juga di Brit kemarin, yaitu Danantara. Gimana your take udah Alan? Nah, gue menurut gue sih kalau semua orang tuh, apalagi kalau misalnya dia udah sampai selevel itu, pasti banyak yang berguna yang bisa diambil dari pemahaman dia atau apa namanya perspektif dia dalam melihat sesuatu. Kan pengalamannya panjang kan, dan nggak bisa dibilang ece-ece kalau misalnya dia bisa membesarkan Bridgewater Associates hedge fund dia tuh namanya Bridgewater sampai seperti ini kan. Jadi apa ya, pertanyaannya itu susah untuk gua. Kalau misalnya tentang kita ngambil pelajaran ya harusnya dari semua orang ya. Dan kalau misalnya bisa dapat pelajaran dari Ray Dalio, bisa punya teman tukar pikiran dari Ray Dalio, come on, pastilah oke lah ya. Kalau Pak Prabowo tentunya harus punya pemahaman atau kemampuan atau apa ya, kalau mau mendapatkan apa yang cocok sama konteks Indonesia, ya ngambil apa yang dibilang sama Ray Dalio itu dan dipakai jadi senjata apa yang bisa dipakai buat Indonesia ya. I mean, kalau Taksin pun kalau menurut gua, I mean to some extent, oh ya oke, dia punya kasus, dia mungkin udah divonis bersalah di Thailand, tapi in a way dalam menavigasi konteks bisnis dan politik di Thailand pun yang kita tahu kan kalau real politik itu ya politik ya, yang namanya politik kan power politik ya, dapetin restu atau dapetin dukungan dari orang. Untuk gimana bikin sesuatu besar ya mungkin ada pelajaran juga yang dipetik dari situ. Kan bisa diambil yang bagusnya, yang jeleknya ditendang. Eh, ya, gimana ininya? Oke, gue pindah ke Kalau Endo dulu Soros deh. pun ya,
Soros Sorry, pun oke juga. lanjut. Ya maksudnya Soros, gue nggak ngelihatnya dalam Soros pasti jelek, Delio pasti jelek, atau Taksin pasti jelek gitu sih. And everybody is just like us. Everybody is just trying to survive, no? We all are trying to get by. Sekaya apapun Bill Gates, dia juga pengen get by ini ya. Dan kadang-kadang yang membuat dia jadi bisa sekaya itu juga itu tadi menurut gua ada flow di dalam sistem. Sistemnya memungkinkan dia bisa sekaya itu. Kalau misalnya memang kita mau, gua setuju kalau orang punya kekayaan 100 billion dolar tuh kayaknya itu ada yang salah dalam sistemnya gitu. But then berapa persen ya, most of the world itu demokrasi kan. Ya orangnya kan juga harus bergerak untuk merubah itu, membuat atau bisa smart, kreatif, membuat sistem yang nggak mengizinkan bisa orang accrue kekayaan yang sebesar itu. Biarpun itu on paper mostly ya. Kalau lu bandingin sama di Middle East mungkin bukan on paper kan, on real bank account gitu. Kalau di Amerika kan sekaya-kayanya Elon Musk itu, let's see, berapa sih Emil yang pasti tracking net worth-nya Elon Musk? 200 atau 300 billion US dollar. I'm Itu juga udah sure bisa diotak-atik sama dia not sendiri. even 10% of it yang cash yang bisa dilikuidasi sesaat. Tapi kalau misalnya kita ngomong Ya, sama billionaires atau orang kaya yang nggak bisa di track di Middle East atau di sini, itu bukan on paper mostly, dan ya, dalam itu realitas bank Elon Musk account. ya. Yeah. Terus gue pengen ini juga ya, mendinamisasi diskusi ini. Kenapa gue jadi ngebawa ke kayak kita ngelihat analisis karakter dan juga background kehidupan mereka sebelumnya dari para investor besar ini. Dan kenapa nggak terbatas di Charlie Munger? Karena menurut gue agak nggak fair kalau kita bahas dengan Charlie Munger. Karena buat teman-teman yang belum tahu, yang ngarang buku ini adalah Charlie Mungernya itu sendiri. Sehingga tentu ini akan totally fucking bias gitu. Yes. Gak mungkin dia yang ngarang bukunya sendiri itu akan mencoba membuat sesuatu yang jelek dari diri dia gitu. Gak mungkin gitu. Makanya kalau dibaca akan seperti malaikat gitu di Charlie Mungernya gitu kan. Ya karena ya memang dia sendiri Tapi yang not to nulis defend gitu. Charlie Makanya gue Munger, coba. dia nggak menceritakan biografi atau sesuatu yang bagus tentang dia. Dia menceritakan Ya, tentang teori-teori atau komentar dia tentang events. yes. Ya Namun di buku dia ini, tentang berbagai pengalamannya nah, dia. nah, di buku ini, sifat buku ini hanya akan menjadi buku 100% tesis dengan 0% antitesis makanya. Karena dia yang nulis. Dia tidak mungkin akan menuliskan antitesis dari pemahaman dia di buku ini. Satu itu, makanya tadi apa, gue mencoba Like mengangkat every book. lebih apa ya, lebih luas. Ya nggak juga sih, kadang kalau buku yang menulis tentang tesis orang lain masih ditaruh antitesis untuk melawan itu gitu kan. Cuma ini buku yang ditulis oleh dirinya sendiri gitu. Itu yang kalau gue lihat makanya apa ya, kalau kita Tapi mulai buku dari buku ini gitu bahaya gitu. ya Nggak juga dah. Ada kalau di ilmu sosial tuh banyak pemikir-pemikir ahli-ahli teori yang dia harus membuat buku-buku baru karena dia dihajar oleh antitesis orang lain berupa kritikan atau pandangan-pandangan teori-teori yang baru ya. Jadi kecenderungannya kalau ahli teori biasanya buat bukunya begitu, ada antitesis di dalamnya. Ada Ya, pergulatan dulu. antitesis itu I know, tapi antitesis itu bukan yang dikedepankan. Ini ada tesis, antitesis, ada tesis, antitesis. Ujungnya kan dia membuat buku itu karena ada ideas yang mau dia kedepankan, whether dia build it up based on evolusi dari ideasnya. And what Tapi kan idea buku is that? Gini, Hah? gue nggak What tahu kalau idea is that? buku-buku bisnis tuh rata-rata biasanya tanpa antitesis. Mereka langsung bikin tesis saja dan itu selesai sampai situ. Nah, di buku-buku teori, terutama di bidang sosial politik, itu rata-rata ahli teorinya tuh selalu membuat yang baru, selalu membuat proyek sampingan, bahkan tidak linear, hanya untuk membahas antitesis yang terjadi dalam pergulatan pemikiran teman-teman atau lawan-lawan diskusinya di bidang tersebut gitu. Pada akhirnya dia menghasilkan sintesis atau penyempurnaan dari teorinya, itu hal yang biasa ya. Itu adalah upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan gitu. Tetapi yang gue lihat kalau di buku-buku bisnis atau apalagi self help atau how to atau buku sejarah, itu rata-rata ya tesis-tesis sederhana.
yang kecenderungannya tidak diantitesiskan karena dia tidak punya tanggung jawab untuk mengantitesiskan. Dia hanya berbagi kadang-kadang kunci-kunci atau moral atau etika dalam berbisnis. Nah, kalau gue lihat buku ini, Poor Charlie ini, Tapi poin gua, dia Bang betul-betul Tovan, mengelaborasi cara Tar berpikir dulu udah Lan, gue apa namanya moderator. cara berpikir dia Menurut gue, selama dia berjuang yeah, but you dia have to control this, coach. mengeksplorasi pemikiran itu gitu. Dan gue lihat kecenderungannya walaupun gue belum baca, gue yang skimming, orangnya benar-benar cerdas, orangnya benar-benar cerdas. Setiap tesis yang dia tawarkan, setiap pemikiran atau pengalaman yang dia gambarkan itu ada sedikit kritik atau tabrakan dalam pemikirannya ya. Entah itu punya orang lain ataupun gagasan yang dia dia ini sendiri ya, yang dia alami sendiri sebagai proses apa namanya, proses pengalaman pribadi. Nah itu yang mungkin gue ngeliat kombinasi keilmuannya dia coba untuk eksplor agak berani gitu. Padahal dia bukan akademisi yang ya, yang bermain di ranah itu. nah, ada yang menarik sebenarnya tadi ketika Emil bicara tentang George Soros yang apa namanya, yang Emil apa udah Alan ya, yang maunya kondisi yang volatile gitu ya. Ini kan Gue. ekonomi ya, lo ya, ekonomi ini kan lagi sangat volatile, uncertain, complex, and ambiguity. Bahkan jadi sekarang istilah barunya bunny ya, brittle. Bunny itu apa ya? Lupa gue, brittle. Apa ya tadi tuh? Ya pokoknya bunny itu lebih lebih parahnya dari VUCA gitu ya. Semua ini harus cepat lah gitu. Gue pernah ikut satu seminar namanya David Clutterbuck. David Clutterbuck bilang industri sekarang itu dipaksa untuk membuat strategic planning dalam waktu yang lebih singkat untuk 3 tahun, 2 tahun gitu. Yang dulunya apa kalau bikin strategic planning tuh 5 tahun aja tuh jangka pendek gitu. Sekarang nggak ada yang berani bikin strategic planning untuk di atas 5 tahun. Nah, artinya semua harus cepat, 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 cepat. Sementara ini cara berpikir dua orang ini, Munger dan Buffett, menurut ini kan bukan seperti itu gitu. Nah, tadi Bill Ackman, termasuk yang juga ini nggak apa namanya, yang bukan yang cepet-cepet gitu ya. Dan di antara ini Dia cuma George Soros doang gitu ya. gini coach, gue bakal ngasih analogi kayak gini ya. Kalau misalnya kita Sebentar, bermain kalau peran gitu gue gitu ya gini, di politik. gue Ah, tuntasin dulu ya. Gue tuntasin dulu ya. ya. Jadi sebenarnya begini, kita tuh dalam kondisi persaingan yang seperti apa sih? Apakah persaingan yang sifatnya semua harus cepat? Kalau semua harus cepat, kok itu dua orang ini bertahan bisa jadi orang kaya gitu. Sementara sementara sekarang yang digembar-gemborin semua harus cepat gitu loh. Pertama gini dulu ya, kalau misalnya kita lagi bermain peran di masyarakat, kita lihat bahwa Charlie Munger itu adalah kakek-kakek yang bijak di masyarakat yang dimintai nasihat sama semua orang. Sedangkan Warren Buffett, dia adalah bapak-bapak paruh baya yang menjaga moral value yang ngingetin kalau anak-anak remaja lagi nakal. Ray Dalio adalah kelas pekerja yang selalu berusaha makin optimize, efektif, efisien, naik terus kelasnya. Nah, Bill Ackman itu adalah selebriti yang memanfaatkan popularitasnya atau misalnya influencer lah gitu. Ya, Bill Ackman basically influencer. George Soros, dia tuh pada dasarnya mungkin kayak Rocky Gerungnya of investment gitu. Yang penting diserap aja gitu. Pemerintahnya siapapun, hukumnya harus salah. Sebaik apapun pemerintah, harus ada salahnya gitu. Kalau jadi kan prinsipnya Rocky Gerung gitu kan. Kalau pemerintah baik, tidak boleh dipuji. Kalau pemerintah salah walaupun sedikit, harus dikritik mampus gitu kan. Itu George Soros gitu pada dasarnya gitu. Jadi role play mereka tuh kurang lebih seperti itu dan menurut gue memang perlu gitu kan.
seperti dalam dunia dinamika politik Indonesia kan kita perlu orang kayak Rocky Gerung gitu. Karena ketika pemerintah semua lagi bagus kan tetap akan ada blind spot yang harus dilihat gitu ya. Apakah kita perlu kakek-kakek gitu kan, mungkin kayak modelnya kayak Pak B.J. Habibie gitu kan yang dimintain nasihat, atau SBY mungkin udah kayak munger gitu ya sekarang ya, ya perlu gitu kan. Nah terus kalau yang jadi stabilizer itu mungkin kayak model Gita Wirjawan, belum setua munger gitu kan, cuma jadi stabilizer di masyarakat. Ya Ray Dalio tuh mungkin Gibran, Kaisang gitu ya, maksudnya masih mencoba mengejar karir gitu kan. Kalau influencer-influencer tuh ya mungkin ya Bill Ackman gitu. Nah kembali lagi gitu. Hmm, semua orang pada dasarnya gini coach, punya time frame-nya masing-masing. Pedagang gorengan gak akan ngerti gimana caranya untuk bisa dapat cuan dalam setahun. Cuma dia bisa make sure hari itu gak mungkin gak cuan. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara nih ya, kayak contoh deh, Salman Subakar megang Wardah gitu kan. Sorry, dia megang Wardah lah ya kan, penerusnya keluarga Nur Hayati Subakar kan. Bang Salman itu nggak mungkin tahu caranya gimana supaya Wardah tiap hari cuan. Cuma kalau dia harus nyusun strategi untuk tiap tahun Wardah itu cuan, dia pasti bisa. Coba ya nggak coach maksud gue? Dia akan kalah melawan tukang Eh, gorengan ketika harus kebayang. dagang harian. Nah cuma kalau tukang goreng, jadi gini, kalau melawan VUCA, gue yakin tukang gorengan tuh jauh lebih jago daripada entrepreneur-entrepreneur untuk melawan VUCA. Nah, cuma kalau untuk apa ya, ketika kondisinya tidak VUCA, ya tentu entrepreneur-entrepreneur lebih jago gitu. Dan akhirnya pun ujung-ujungnya kan ketika memang setiap dari masing-masing itu bisa mendapatkan profit, they win gitu kan dalam dunia bisnis ya. Nah, akhirnya pertanyaan lu kembali lagi gitu. Ketika dalam VUCA ini, yang akan jago itu adalah pemain-pemain short term yang kecil gitu. Pemain long term itu akan defensif semua. Makanya kan Warren Buffett kan numpuk cash gila-gilaan gitu kan. Nggak melakukan movement apapun sampai sekarang gitu loh. Udah hampir 2 tahun dia nggak melakukan movement apapun gitu coach. Kalau di mentoring bisnis itu kan sering keluar istilah are you a sprinter or are you a marathoner gitu ya. Yes. Nah, Kayak gitu cuma sama istilah. dua manusia ini yang kita bicarakan tuh dalam buku Paul Charles Almanac ini adalah marathoners gitu. Sementara hype Uh, yang sering dibicarakan dalam berbagai buku bisnis itu adalah, oh ya kita di dalam VUCA nih loh, kalau nggak cepet mati loh, kelindes, ketabrak, terpental gitu. Nah, lo belum jawab pertanyaan Tapi gue itu sebenarnya. framingnya juga agak ngawur sih coach. Gimana? Kalau secara duit sih Charlie Munger sama Warren Buffett itu ingat nggak dia bilang interest atau apa ya Emil mungkin apa interest itu compounded, uang itu bunga itu compounded kan, iya, dia udah banyak selain duit multiple. aja, yang move Uh, fast sama dia itu duitnya. Kalau belum sebanyak dia duitnya, ya mungkin move fastnya itu fokus di eksekusinya. Tapi kalau orang yang banyak duitnya, bukan orangnya yang kerja cepet gitu, duitnya yang kerja cepet gitu, tiap hari compounded terus. Itu kan uh, apa yang bilang kalau compound effect itu kan yang terkenal Buffett kan, itu prinsip prinsip dia banget kan. iya, Jadi speed itu sih nyata, slow itu iya. kalau lambat itu sih ya itu pilihan yang kalau misalnya kita udah gerakan kita lambat, duit kita juga lambat, ya itu pilihan gitu ya di sana gitu. Mungkin itu yang lebih nyaman gitu. Tapi orang-orang seperti yang dibilang kayak Buffett tuh dari satu konteks saja nggak bisa dilihat kalau dia tuh lambat. Dia cepet juga, kan tiap hari duitnya nambah gitu loh. Memang kita gerak secepat itu bisa gitu. Nah, itu Oke. imbalance-nya tentang money versus labor, money versus apa ya. Kadang-kadang sekarang tuh money itu lebih punya power untuk bergerak cepet ya. Ini ke sosiolog Uh, lagi. gini Tapi gini gini. sebenarnya kalau prinsipnya juga sama, momentum itu juga compounded kan. Kalau kita kerja dikit-dikit tiap hari dan mau konsisten, itu kan numpuk lama-lama efeknya jadi besar gitu. Yang problem tuh kalau yang nggak mau kerja konsisten berturut-turut. Jadi yang prinsip tentang interest itu compounded itu tuh juga berlaku sama momentum, berlaku sama produktivitas apa yang kita kerjain hari-hari, kita kerjain
tahu apa yang kita pengen, biarpun sedikit, asal maju beberapa langkah, it will compound. Dan itu juga sama Sama. kan. Kalau yang misalnya nggak pakai move aja random gerak kiri kanan dan segala macam, itu juga nggak bisa dibilang dia, oh ini zamannya VUCA terus kita harus cepat gerak. Nah, itu ngawur juga itu. Quality dari decisionnya itu ngaruh juga kan. Quality dari fokus apa Ah, bisnis oke. fokus atau execution fokus itu ngaruh gitu. Oke, ini Gini, gue coba gue akan ke lo Mil ya. Gue akan ke lo Mil. ya. Tapi gue mau coba begini. Kalau yang udah Alan lihat itu kan gini. Gue yang sebenarnya sedang gue angkat itu adalah bahwa Charlie Munger ini di buku dijelaskan bahwa mengambil keputusan itu nggak sekonyong-konyong, banyak pertimbangan gitu ya. Dan apa namanya mereka cenderung mempertahankan sesuatu untuk jangka panjang. Jadi tidak tergesa-gesa mempertahankan yang jangka panjang secara prinsip. Sementara kalau VUCA itu secara prinsip lo harus bergerak cepat gitu. Sebenarnya setelah eh, eh, Charlie Munger atau Warren Buffett ambil keputusan untuk invest di suatu tempat yang nanti akan dia jual, lo tahu nggak apa sih operational details yang mereka lakukan? Apakah itu juga cepat, sesuatu yang cepat gitu ya, yang memenuhi apa namanya tuntutan era yang VUCA ini gitu, atau keputusan yang prinsipnya serba hati-hati, lihat dari berbagai hal itu juga tercermin setelah keputusan Hmm. membeli sebuah perusahaan muncul. Ya. Gimana Mil? Sebelum Emil Jadi ini ya, gini, pertama, Warren Buffett itu Berkshire itu investment company. Investment company is not execute, bukan company yang execute day to day activity Coca-Cola. Yes. Coca-Colanya harus cepet, Warren Buffett-nya enggak. Warren Buffett-nya investment company. pertama gue kasih fakta dulu. Mau buka atau nggak buka, investment management itu adalah lingkungan kerja yang jam kerjanya itu paling tinggi dan paling stres. Jadi gini, investment banking, investment management, kita kerja 40 jam seminggu aja full, itu nanti diketawain niat banget lu kerja. Nah, di investment banking atau investment management, lu kerja 60 jam seminggu aja itu diketawain dikit banget jam kerja lu, karena rata-rata orang di sana tuh kerja 80 jam seminggu. Satu itu dulu ya. Mau dimanapun ya, satu itu. Jadi kalau menurut gua apakah mereka tuh mengeksekusinya tidak cepat, menurut gua enggak juga. Menurut gua mereka malah justru kerjanya tetap hektik gitu. Cuma yang dieksekusi beda aja gitu loh. Mungkin mereka banyak mengeksekusi di riset, banyak membuka koneksi, banyak fundraising gitu ya. Ketika lagi zaman-zaman memang tidak bisa ngambil decision of investment gitu. Karena itu jam kerja mereka tuh bahkan di era-era apapun tuh ya selalu rata-rata 80 jam per pekan gitu. 16 jam sehari kerja gitu kan. Jadi benar-benar bangun ke kantor gitu kan, Sabtu Minggu doang istirahat. Itu emang kurang lebih kayak gitu. Nah, pertama gini, kita harus ngelihat bahwa dalam situasi VUCA gitu, nggak ada yang, kita kalau mau fair, kita mainnya rating. Ketika dalam situasi VUCA, udah jelas George Soros tuh yang paling perform. Kenapa? Karena dia itu kan memang yang benar-benar ini kan, dia tuh memang high adaptable gitu kan, dan dia memang mengeksploitasi mispricing atau mismanagement dari suatu negara gitu kan. Begitu ada mismanagement, langsung dieksploitasi George Soros sehingga yang awalnya mismanagement itu impact-nya 310 dijadiin 10.000 sama George Soros gitu kan. Jadi lubang kecil itu dieksploit jadi berkali ya kayak meledak gitu loh kan gaya mainnya George Soros gitu. Contohnya apa? Ketika dia ada krisis arbitrage atau paling terkenal tuh ketika shorting British pound sehingga British dikeluarin dari jaring mata uang euro di Uni Eropa yang ujungnya sekarang Brexit gitu kan. Mungkin kalau nggak ada George Soros nggak akan tuh terjadi Brexit Ya. sampai sekarang dan Inggris sudah pakai euro kan. Satu itu. Nah, yang kedua terbaik ketika ada UKA itu Ray Dalio. Ray Dalio tuh nggak pernah jadi nomor satu, cuma dia selalu jadi nomor dua coach. Mau ada puka, mau masa stabil Mil, atau gimana, performa dia segitu nggak pernah turun. Halo? Mil, Ya? udah Alan harus keluar building. Kayaknya kita mesti pause atau something like that. Oh ya, Saya ya nggak pakai apa-apa gitu. generator genset. Jadi AC nggak nyala. Gue ini nih. Oh So, iya juga, gimana? lo lagi. Ya nggak apa-apa lah gitu kan, pindah ke HP dulu aja kali udah. Bisa nggak sih HP lu? Oke, Ya kayaknya gue masih bisa bertahan sih barang beberapa menit. Cuman maksud gue, nih sini panas banget. Berapa ya derajat oke. emang ini? Oke, udah.
Nggak Wah tahu di luar lumayan mungkin kalau 43 udah kali. ngomongin. Ya, gue bayang itu. Oke. Jadi ya udah Oke, lah, maksudnya sambil last scroll juga round, dari last coach gimana round. coach? Ini juga Kita ngomong ranking. udah 1,5 jam. Iya. Udah 1,5 jam juga ya. Ya lumayan ya, Oke. 1:20 ya. Ya, gue tadi coba bawa Danantara, tapi nggak ada yang mau nyenggol Danantara. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Kalau based on pure Charlie Boleh singgung Danantara deh. Almanax pasti enggak lah Danantara. Karena ada political link di situ kan. Gue bacanya dari perspektif yang lain ya. Sorry gue karena ini last minute. Gue hanya satu aja yang gue pengen angkat, yaitu sisi wisdom yang diangkat dalam buku ini, yaitu filantropi. Filantropi yang dianggap sesuatu yang seperti malaikat yang Coach Jaha tadi sempat bahas, atau yang Coach Jaha waktu itu sempat sentuh sama Gus Emil sempat sentuh di Brit seri 233 tempo hari 2 bulan yang lalu, itu ya seperti kalau dari aspek sosiologisnya semacam reproduksi kekuasaan lewat simbol-simbol kemanusiaan atau altruisme. Dan memang kita harus selalu mencurigai sifat-sifat altruisme atau filantropi ini di sebuah negara yang sangat kapitalistik. Jadi demokrasi liberal yang sangat kapitalistik gitu. Artinya apa? Apapun yang mereka lakukan, kalau mereka masih announce mereka ngebantu negara miskin, ngebantu rakyat Amerika yang miskin, membantu negara Afrika atau membantu negara berkembang seperti kita menjadi konsultannya secara gratis, itu harus patut dicurigai dari kacamata sosiologi. Itu aja dari gue. Thank you. Ya, lu kayak menyimpulkan. Gue sebenarnya kan seperti biasa kita nggak akan pernah menyimpulkan gitu. Ini Gue udah nggak macam-macam menyimpulkan, gue hanya mengangkat diskusi. satu filantropi yang nggak dibahas sama kita semua tadi. Kita Well, masih temenan gak sih Bang kalau gua jadi bilioner? Oh tentu pasti lah. saja, Lu gue butuh soalnya Bang Topan dana-dana butuh gelap dana untuk riset. melakukan gerakan lebih masif lagi di dunia. Tapi kayak itu. Dia butuh dana riset gerakan. Kalau Emil jadi bilioner ya, kalau gua agak terlalu jauh kayaknya. Oke, ya kayaknya gue tutup aja deh ini. Oke. Teman-teman nggak perlu ada kesimpulan. Silakan menyimpulkan masing-masing tentang diskusi kali ini. Tapi menurut gua nih kayaknya diskusi kali ini banyak sekali tanda-tanda alam yang membuat kita nggak bisa panjang. Dan mudah-mudahan minggu depan atau di episode berikutnya kita bisa punya diskusi yang lebih tajam, lebih panjang. BTW gue Tanpa curiga ada ya, gangguan alam. Charlie ini dia memiliki satu kelompok sekte tertentu yang kita nggak bisa kritis ngebahas dia. Dia tadi kita punya persoalan teknis yang nggak ada selama kita melakukan rekaman Britpot di seri-seri sebelumnya. Sandstorm lah dikirim. Iya. Oke, so Kebakaran lah ini sampai gue. jumpa. Kenapa? Ya ada bau Dalan? kebakaran lah di Iya. laptop gua tadi barusan. Almarhum Charlie Munger. Iya. Almarhum Ngirimnya dari Oke. apa? Ngirimnya dari akhirat. Oke Oke. lah kalau gitu. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye Ciao. everyone. Bye everyone.